Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Shalom, selamat bersukacita mengikuti sekolah minggu kita hari ini. Nah, tema kita hari ini, anak-anak yang diberkati Tuhan, Yesus memperdulikan kebutuhan kita. Yesus memperhatikan kebutuhan kita. Apa itu kebutuhan, anak-anak? Kebutuhan itu adalah segala yang kita perlukan, yang sangat vital, yang sangat perlu dalam menunjang proses kehidupan kita. Apa itu? Kebutuhan pangan, sandang, papan, dan semuanya itu disediakan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan sediakan semuanya untuk memenuhi pertumbuhan kita. Kita menjadi orang yang sukacita, jauh dari khawatir. Semua disediakan supaya kita boleh bertumbuh, menjadi besar, bertambah tinggi, menjadi orang yang smart, menjadi orang yang menjadi kesukaan Tuhan. Luar biasa ya, kita meraih cita-cita kita menjadi anak yang sukses oleh karena Tuhan mencukupkan semuanya. Selamat mengikuti ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, semakin cantik, semakin ganteng. Karena Tuhan Yesus memberkati. Berikan Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Ya, kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas
penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan telah memberkati kami. Sehingga pada saat hari ini kami kembali datang ke rumah-Mu untuk memuji-muji nama-Mu. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami, sehingga kami sungguh-sungguh mau memuji-muji nama-Mu, dan terlebih-lebih Bapa mau mendengarkan firman. Berkati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Amin. Masih ada sukacita adik-adik? Masih. Ya, kalau begitu kakak undang adik-adik untuk berdiri, kita bernyanyi Rukun Cinta Satu Sama Lain sambil bertepuk tangannya. Oke. Persembahan kepada petugas, kami persilahkan. Dan sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Oh
kasih, ya Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan masih memberkati kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, biar Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Terpuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih bertemu di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Pada minggu hari ini firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 32. Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Tapi kita akan baca hanya ayat 22. Adik-adik nanti bisa baca di rumah mulai dari ayat 22 sampai dengan ayat 32. Kita akan baca hanya ayat 22. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dengan tema Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau tanya, hari ini semua sehat? Pastinya sehat. Puji Tuhan. Karena hari ini kita masih sehat, kita masih bisa berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik pernah dengar cerita atau pernah dengar atau pernah melihat burung? Pasti pernah ya? Pasti pernah. Kalau burung itu di mana tempatnya? Dia di atas. Bagaimana caranya dia berjalan? Dia terbang. Lalu adik-adik pernah lihat bunga? Pasti pernah. Nah, hari ini kita mau melihat bahwa kita adalah ciptaan Tuhan sama seperti burung, sama seperti bunga. Tetapi bedanya Tuhan menciptakan kita lebih besar daripada burung dan bunga. Sedangkan burung dan bunga dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita, ciptaannya yang lebih besar, pastinya dipelihara lebih lagi oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana mungkin Tuhan meninggalkan kita, bagaimana mungkin Tuhan tidak memperhatikan kita. Sebab Dia menciptakan kita lebih daripada ciptaan yang lain. Sedangkan burung saja dipelihara, bunga bakung saja didandani, dibentuk menjadi indah, apalagi kita. Maka tentunya adik-adik, Tuhan Yesus senantiasa memeluk kita, memelihara kita, dan bahkan Tuhan Yesus senantiasa membuat kita hidup tenang, membuat hidup kita damai, hati kita sejuk. Oleh karena apa? Karena Yesus menolong dan memperhatikan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa kita mesti khawatir? Kalau Tuhan memelihara, kalau Tuhan memperhatikan kebutuhan kita, kok masih kita khawatir? Tentunya kita tidak lagi khawatir. Sebab kekhawatiran itu adalah perasaan yang memang dengan munculnya kecemasan, dengan munculnya ketakutan atau ketidakpuasan dalam diri.
Kita khawatir, takut nanti kita tidak diberikan makan, nanti kita tidak pergi ke sekolah, nanti kita tidak bisa bermain-main. Tapi Tuhan akan pelihara, Tuhan akan tolong di dalam kehidupan kita. Jadi boleh nggak kita khawatir? Boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu berlebihan. Sebab kita mau belajar hari ini dari firman Tuhan. Apakah kekhawatiran kita itu senantiasa harus kita pendam, harus kita pegang terus supaya kita khawatir dalam hidup? Tidak. Tapi kita mau serahkan kepada Yesus kekhawatiran kita itu, supaya dengan percaya kepada Yesus, dengan memberikan iman kuat kita kepada Yesus, maka segala kekhawatiran akan sirna, kekhawatiran akan hilang dari kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, gimana sih supaya kita mendapatkan solusi untuk bisa keluar dari rasa kekhawatiran? Apa sih yang harus kita perbuat? Apakah yang harus kita kerjakan supaya kita bisa tidak lagi khawatir dalam hidup ini? Adik-adik, tentunya di dalam firman Tuhan yang kita baca di ayat 31 dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah, adik-adik, tentunya yuk kita cari Tuhan. Yuk kita temukan Dia. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kekuatan. Carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga. Maka mau tidak mau, adik-adik, dalam hidup kita kekhawatiran, kesehatan senantiasa bisa hilang. Kekhawatiran atau ketidakmampuan kita untuk melakukan segala sesuatu, kalau kita mau berserah kepada Tuhan, kalau kita mau cari Tuhan, tentunya kita akan memperoleh pengharapan, kekuatan hanya di dalam Tuhan. Jadi solusi supaya kita tidak khawatir, supaya tidak terus-menerus adalah mencari kerajaannya, supaya semuanya akan ditambahkan kepada kita. Nah, adik-adik, tak perlu lagi takut, khawatir, karena kita punya Bapa, punya Allah yang sungguh luar biasa kuasanya, yang sungguh luar biasa kasihnya. Dia kan senantiasa memperhatikan kebutuhan kita. Karena itu biarlah firman Tuhan hari ini menolong dan memberkati kita, supaya kita tetap cari Tuhan, mencari kerajaannya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah hidup kami hari ini diberkati oleh karena kami sudah mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan akan memperhatikan segala kebutuhan. Karena itu kami serahkan hidup kami, anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita ini. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Doa dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa
adik-adik.